Cara yang sama yang dipakai tim Prabowo adalah mengglorifikasikan hasil survei seolah sekarang sudah menang. Cara bermain dengan survei ini nggak berubah dari waktu ke waktu. Mereka sengaja rilis survei duluan untuk memainkan pikiran publik bahwa mereka sudah menang. Jadi kalau mereka nggak menang, mereka nggak mau nerima kenyataan. Macam tak betul je budak ni. Kalau gue sih liatnya Prabowo itu nggak ada kapok-kapoknya ya. Masih mau aja dikerjain sama timnya sendiri. Hai guys, in my humble opinion aja ya. Indonesia memang sedang apes 10 tahun belakangan ini. Karena ada orang yang haus kuasa. Terus berusaha untuk menduduki kursi presiden. Dan cara mainnya yang gagal di Pilpres 2 kali sebelumnya itu sekarang dipakai lagi. Gue nggak ngerti deh, itu timnya gimana cara ngolah kampanyenya. Lo pasti nanya kan, gue lagi bahas apa sih? Oke, biar lo nggak tambah bingung gue jelasin aja ya. Cara yang sama yang dipakai tim Prabowo adalah mengglorifikasikan hasil survei seolah sekarang sudah menang. Cara bermain dengan survei ini nggak berubah dari waktu ke waktu. Tahun 2014, Prabowo itu kabarnya menyewa banyak konsultan politik yang bermutasi jadi lembaga survei. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung bos, sampai 16 lembaga saat itu sudah memenangkan Prabowo di surveinya. Terus di tahun 2019, mereka bermain survei yang bilang kalau Prabowo menang sampai 62%. Gila. Apa sih tujuannya mereka? Tebakan gue yang pertama nih. Orang dekatnya Prabowo itu mau ambil keuntungan sebesar-besarnya dari Prabowo. Sosok Prabowo yang kelihatan banyak duit yang bikin orang jadi ngiler di sekelilingnya. Dibuatlah proyek survei biar duitnya Prabowo keluar. Dan mereka terima komisi. Lalu gimana yang kedua? Mereka sengaja rilis survei duluan untuk memainkan pikiran publik bahwa mereka sudah menang. Jadi kalau mereka nggak menang, mereka nggak mau nerima kenyataan. Macam tak betul je budak ni. Dengan begitu mereka akan mudah memobilisasi pendukungnya untuk tidak menerima hasil pemilu. Malah bisa jadi proyek tambahan kan tuh buat orang-orang sekitarnya Prabowo. Budgetnya ya kasih sedikit lah. Lo semua tahu kan hasil surveinya gimana? Apalah hasil survei itu sesuai dengan hasil akhir. Justru Prabowo kalah dan survei yang menangin dia nggak mau tanggung jawab. Karena memang kelihatan banget tujuan mereka bukan ngasih konsultasi akademis, tapi cuma mau ngegeruk duit Prabowo sebanyak-banyaknya. Nah, anehnya cara yang sama dipakai lagi di tim Prabowo di Pilpres tahun ini 2024. Lagi-lagi, mereka minta konsultannya rilis survei yang menggambarkan Prabowo sudah unggul telak. Angkanya di kisaran 40-43% untuk 3 pasang calon dan 52% di head to head. Lalu mereka gunakan untuk mengangkat isu 1 putaran. Nggak lama kemudian kan langsung tuh rilis tim Prabowo di mana-mana soal Pilpres 1 putaran. Ya nggak apa-apa. Menurut gue sih Pilpres 2024 ini akan 1 putaran. Tapi yang menang Ganjar Mahfud. Yang gue tunggu itu apa yang akan dilakukan Prabowo kalau dia kalah di Pilpres ini. Karena dikerjain lagi nih sama timnya dengan hasil survei-survei yang kabarnya sudah dikondisikan untuk nyenengin hatinya aja. Oh no. Kalau kejadian 2014 dan 2019 gimana ya? Menang juga belum, udah sujud syukur aja. Ampun itu mah. Dia yang sujud syukur, tapi gue yang malu ngelihatnya. Terus kalau di Pilpres 2014 dan 2019, setelah kalah Prabowo sepertinya nggak terima. Dan dia langsung kirim pendukungnya buat demo. Sampai ada yang meninggal juga kan tuh pendukungnya. Kasian juga ya pendukungnya itu. Udah berjuang setengah mati. Akhirnya dilepain juga. Tapi ya gue denger ya, Prabowo itu emang gitu sih. Selama lo masih berguna, lo dirangkul. Tapi kalau lo udah gak berguna ya
saya goodbye. Kalau gue sih liatnya Prabowo itu nggak ada kapok-kapoknya ya. Masih mau aja dikerjain sama timnya sendiri. Belajar dari Pilpres 2014 dan 2019, pendukung Prabowo itu dibikin halu untuk menang terus. Prabowo pun sepertinya ikut kena halusinasi. Jadi sebelum pertandingan dimulai, dia udah sangat yakin akan menang dengan berpatokan pada hasil survei. Jadi pas hasil akhirnya dia kalah, dia kelihatan susah menerima kenyataan karena dia udah diyakinkan akan menang. Semoga aja Prabowo bisa nerima kekalahan di Pilpres 2024 ini ya. Dengan lapang dada tentunya. Biar kelar urusannya, nggak berlarut-larut. Karena saat ini Mas Ganjar dan Pak Mahfud lah yang nanti memimpin. Pasti juga butuh Indonesia yang solid kan, supaya bisa maju bersama untuk Indonesia unggul. Oke, sekian untuk kali ini. Gua Iwan Chan, sampai jumpa di Chan Talk berikutnya. See you!